Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok hebat dengan anggota saya Putu Agus Arya Utama absen 30 dan rekan saya. Saya Putu Abimanyu Budi Pratama, absen 7. Saya Inyaman Putra Satyanata, absen 6. Nah, sekarang kita akan mewawancarai seseorang pengusaha UMKM. Nah, sekarang kita akan menuju ke lokasinya. Ayo, let's go. Permisi. Tanda ini. Masa aja nih tanda. Sukses tuh. Selamat pagi semua. Sekarang kita sudah sampai di salah satu UMKM yang berada di dekat rumah teman kami, yaitu di sekitaran perumahan Banyuning Indah. Nah, sekarang kita sudah bersama Ibu siapa? Kalau boleh tahu. Selamat siang adik-adik. Ibu panggil ibu aja ya. Ibu boleh. ini dengan Ibu Niluh Sri Enim. Kebetulan ibu punya usaha namanya Paon Bu Enim. Paon Bu Enim. Ya biar gampang dikenal aja kan langsung pakai nama Enim. Jadi dari Paon Bu Enim punya beberapa produk. Ada dikasih ya. Ada gerang crispy, ada bawang goreng crispy, ada juga sambal cumi, sambal embel, kemudian ada susu jelly yang rasa kayu manis, juga ada chili oil. Kayu manis. Iya, sebenarnya kalau kamu nanya misalnya produk unggulannya mana nih Bu gitu. Semua sebenarnya produk unggulan semuanya. karena ini semua produk lokal dari kita. Nah, kemudian ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya dijual, bestsellernya adalah sambal embe sama Sambal embenya. sambal cumi. Itu banyak digemari. Kemudian Ini guys ya. iya, itu digemari sekarang. Terus udah nih ada susu jelly yang rasa kayu manis itu dengan pewarna secang. Jadi kita sehat semua, bahan lokal, tidak pakai pengawet. Itulah gini produk Bu Enim. Kemudian Nah, tante kan Bu Enim ya? boleh aja Bu Enim. kamu panggil tante. Oh ya, tante aja biar Boleh, lebih akrab biar kita. lebih. Tante, ini kan produknya udah banyak nih. Iya. Nah, pasti setiap usaha tuh ada awal mula berdirinya begitu. Iya. Bisa diceritain nggak sedikit awal mula berdirinya usaha ini? Iya, boleh. Awalnya berdiri usaha ini tante awalnya coba-coba karena kesukaan tante sama sambal. Kalau makan nggak pakai sambal itu tidak seru. Akhirnya kita coba-coba. Kayaknya sambal embe ini sukaan tante dari zaman dahulu nih. Kita kembangkan, kita modifikasi, kemudian kita produk share ke teman-teman. Kok laris. Nah, setelah laris itu timbul dong keinginan lagi untuk tambah produk lagi dong. Nah, terus kemudian bikin cumi, kok lagi tertarik, kemudian diseret, kemudian laku lagi, tambah produk. Jadi prinsipnya tante tuh kreatif, ingin mencoba, akhirnya jadilah semua produk ini. Ketika semua terlaku, terjual, akhirnya lebih kreatif lagi diolah ini. Itu sih awal mulanya, awalnya seneng sama sambal. Jadi kan nggak boleh enak sendiri, jadi bagi-bagi sama orang lain. Oh. Itu. Ini sambal embenya itu tuh resep turun temurun atau tiba-tiba Bu Enim tuh kayak nyoba-nyoba buat, tiba kok enak gitu atau bagaimana? Sebenarnya resep sambal embe ini kan dari nenek moyang kita, mungkin nenekmu juga senang sama sambal embe. Ya, Tetapi kalau dulu sambal embenya itu kan tidak bertahan lama. Ya. Jadi tante modif agar bagaimana sambal itu bertahan lama sampai 1 bulan. Jadi kita bisa jual sharing ke lama waktu dan jauh tempat. Jadinya kita modif dengan lebih kurang minyak dan lebih tahan. Kalau sambal nenek moyang kita itu agak-agak basah dia, jadi nggak tahan lama. Oh ya. Jadi kita modif aja. Oh ya. Tadi kan tante sempat nyebutin tuh bahwa
penjualannya udah sampai tempat yang jauh nih. Nah, kalau boleh tahu tempat yang paling jauh tuh sampai mana ya produknya terjual gitu? Ya, makasih ya. Ini sambal mbe selain seputaran di Singaraja, banyak teman yang sudah, kemudian karena mungkin mereka sharing juga kabarkan kepada yang lain, kemarin sampai ke Malang, Surabaya, Ponorogo, Jakarta. Ngirimnya kalau di Bali Denpasar, Singaraja, Negara juga ada. Udah banyak Karena online, dan kemarin banyak juga anak-anak mungkin kakak-kakak kelas kamu yang menjadi PMI ke luar negeri, setiap mereka keluar negeri itu bawanya sambal mbe. Jadi karena mungkin mereka suka dengan itu, jadi bekal juga. Kemudian yang terakhir tante ngirim ke Maldives. Banyak juga ya orang diaspora dan PMI yang di Maldives itu suka sambal. Ini sudah pengiriman yang ketiga kali untuk ke Maldives. Gitu. Ya. Iya. Terima kasih tante. Dan mungkin mau bertanya, seperti yang kita tahu kan awal bisnis itu berdiri pasti memiliki modal di awal. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, modal awalnya tante tuh dalam membangun bisnis ini pertama kali tuh berapa ya kira-kira? Iya. Kalau nggak mau nyebutin langsung berapa, boleh kayak 2 digit, Ya, 1 digit kayak gitu. sebenarnya ini sih di awal kan karena masih kecil, kita masih goreng bawang 2 kilo, masih modal 1 juta cukup. Nah, setelah berkembang itulah ada penambahan banyak orderan kan, otomatis banyak penambahan biaya. Kemudian alat juga kita, kalau dulu tante nggak punya mesin packaging vakum itu misalnya kayak begini, sekarang beli mesin vakum kan otomatis lebih banyak mengeluarkan modal. Jadi modal awalnya sedikit. Modal. Iya. Karena makin lama makin Makin lama banyak. berkembang semakin banyak. Oh gitu. iya, baik. Nah, ini kan banyak produk yang tante buat nih. Untuk pegawai, tante punya pegawai nggak, atau misalnya masih dikerjakan sendiri begitu? Ya, sementara tante dibantu ada pegawai 2 orang, tetapi tidak bulanan ya, mereka kita perlu produk, kita ajak tenaga. Tante punya 2 orang tenaga. 2 orang tenaga. Iya. Baik, tante. Nah, seperti yang dikasih tahu orang-orang, kan biasanya setiap usaha tuh memiliki kendala, mau dari awal maupun sampai akhir. Nah, kira-kira nih, atau sesuai kenyataan, kendala tante dalam membuka usaha ini tuh apa sih? Mungkin bisa di-share teman-teman. Iya. Kendalanya kalau masalah kita di kuliner ya, karena kita ini kan bahannya dari bahan lokal. Jadi kadang-kadang terkendala masalah harga bahan baku. Nah, masalahnya itu up and down harga bahan baku itu, kita di pasar nggak pasti. Kadang sekarang bawangnya murah, besok mahal. Kendalanya di sana sih. Kalau musim hujan misalnya bawangnya agak basah, jadi ya otomatis costnya lebih banyak, pendapatannya lebih sedikit, karena bawang basah kan untuk mengeringkannya juga lebih sedikit dapat. Jadi masalah kendalanya itu sih masalah di bahan baku. Kadang-kadang kemarin cabai itu mahal sekali. Jadi kan menjadi masalah gitu. Kalau masalah pemasaran juga masih ada kendala. Kita berharap suatu saat, tante kan sudah masuk di UMKM nih. UMKM itu usaha kecil mikro, itu di bawah Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Dinas Kabupaten Buleleng. Jadi kita cukup dibantu oleh UMKM untuk memasarkan produk ini. Tapi keinginan tante kan suatu saat juga lebih bisa kita menaruh di tempat pasar-pasar lebih besar, misalnya di mall, di mana gitu. Itu sih masih kendala. Ya, kendala usaha kecil kan memang begitu. Nanti Astungkare bisa merambah ke sana gitu. Nah, kalau masalah pemasaran kan itu masih bisa diatasi dengan baik nih, dengan berjualan online dan lain-lain, seperti yang tadi tante sebutkan sempat karena telah berjualan sampai ke Maldives. Nah, untuk tadi solusi dari kendala yang di bagian bahan baku, seperti misalnya bahan baku tiba-tiba naik, kan seperti yang kita tahu kayak tiba-tiba 100.000 lebih harga cabai, harga bawang juga, dan kualitas bawang juga bisa naik turun kalau sesuai musim. Nah, bagaimana solusi dari tante sendiri dalam menghadapi hal tersebut? Iya. Baik, kan misalnya nih ya, kalau bawangnya mahal gitu, misalnya cabenya mahal, otomatis kita pedagang itu harus berpikir kan, berhitung. Nah, jadi kadang-kadang kayak kemarin naik sekali tuh harga cabai, tante naikkan harganya. Kita kalau timbangan sih tetap kita mainnya timbangan, jadi fix sekian gram, jadi naikkan tante lagi 2.000, 3.000, itu sih untuk solusinya. Ya. Baik. Kalau solusi mungkin pemasaran, kita lebih banyak mencari teman, mencari link untuk lebih bisa di-sharing lebih banyak. Oh, baik, terima kasih tante. Dan berarti kan tadi udah dijelaskan teknik pemasarannya itu dengan link-link, mencari teman dan atau lewat online. Nah, untuk
misalnya nih, apakah Tante sering mengikuti kayak event-event UMKM seperti yang kita tahu kan pemerintah sendiri sering mengadakan event UMKM khususnya di Buleleng seperti di Taman Bung Karno, Taman Kota ataupun event-event yang lainnya lah. Apakah Tante rajin mengikuti event tersebut atau bagaimana? Ya, terima kasih. Tante sering mengikuti event-event yang dilakukan baik dinas perdagangan dari dinas kabupaten atau perusahaan-perusahaan swasta atau kadang instansi-instansi yang bisa harus bekerja sama dengan UMKM karena sekarang UMKM kan sangat digalakkan sekali untuk membangkitkan perekonomian ya. Jadi Tante sering ikut untuk apa namanya nih sharing produk itu ya, entah di Kabupaten Buleleng, kadang kemarin juga mewakili Kabupaten Buleleng untuk di Denpasar dalam festival pangan lokal sampai ke Denpasar. Jadi Tante sering ikut untuk sharing-sharing produk ini. Oh baik, jadi dengan sharing-sharing produk itu rajin kita ikutin. Nah, kira-kira dengan ngikutin eventnya tuh usaha Tante tuh semakin gini nggak sih? Semakin dikenal lebih luas nggak sih? Artinya apakah festival UMKM tersebut memiliki banyak manfaat untuk membantu UMKM yang ada di Buleleng ya khususnya? Ya. Astungkare dari semua program pemerintah, kemudian event-event yang dilakukan instansi yang terkait yang meng-up UMKM itu, Astungkare usahanya Tante berkembang. Bagus lah, sementara masih banyak order gitu kan, suatu perkembangan ya. Ya, benar. Oke. Baik Tante, untuk yang terakhir nih, apakah mungkin Tante bisa memberikan motivasi kepada anak muda yang mungkin ingin membangun sebuah UMKM atau enggak motivasi anak muda lah untuk berjualan seperti itu? Iya baik ya, maka kini kalau remaja sekarang, kalau Tante ini sudah tua ya, sudah remaja sekarang, Tante selalu mengharapkan kepada remaja-remaja itu yang harus keras. Siapapun kita punya peluang banyak belajar. Kalau sekarang bisa belajar di YouTube di mana saja. Jadi semangat, ketekunan, kerajinan, kedisiplinan buat anak muda itu untuk mencari tahu dan belajar tentang yang tidak tahu agar suatu saat menjadi skill dan bekal hidup. Jadi tetap mau mencoba belajar apapun itu yang disenanginya. Itu suatu saat untuk membuka masa depan kita lebih baik. Baik, terima kasih untuk Tante Enim, maaf ya, untuk Tante Enim. Dan itu tadi wawancara kami dengan Tante Enim yang memiliki usaha Pawn Enim yang memiliki banyak sekali produk yang sangat laku, bahkan tadi Tante sendiri bilang sampai ke Maldives. Nah, sampai jumpa di wawancara berikutnya dan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Dadah. Tante. Hai. Bantu ya nih Nek. Bantu sharing ini sama semua ya biar tambah laris. Iya. Langsung disebar seluruh sekolah. Ya, gitu murah, enggak sampai Pawn Bu Enim guys. Sambal embe, kemudian ada susu jelly yang rasa kayu manis, juga ada cili uwe. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Dinas Kabupaten Buleleng. Halo. Halo guys. Jadi kita di sini dapat souvenir ya. Terus guys. Dapat souvenir guys, mantep banget guys. Ilmu juga guys. Ilmunya banyak banget guys. Ilmunya banyak banget. Gak nyesel Bu Ega memberikan tugas ini. Oh, Saya dengan senang hati membuatnya. iya Bu, terima kasih Bu ya.